Contoh seandainya ada beberapa orang tuh ketika malam hari, ketika dia beribadah kepada Allah di waktu tahajud biasanya biasa saja, tapi tiba-tiba menangis gitu, menangis merasakan dekat dengan Allah, dan itu seketika aja tanpa betul-betul diskenariokan. Kita sholat seperti biasa, tiba-tiba saja meneteskan air mata, merasa muncul sebuah getaran gitu ya, kedekatan kita kepada Allah. Itu kadang dialami oleh beberapa orang gitu ya. Mungkin Kang Dani juga mengalami satu saat di mana waktu malam hari yang biasanya tidak terjadi sebuah apa ya, cucuran air mata, tapi cucuran air mata ini dalam psikologi bukan berarti sebab daripada kesedihan, tetapi lebih kepada rasa haru, rasa dekat dengan Allah, wajilat qulubuhum gitu ya, hatinya tuh bergetar kepada Allah, dimana kita tuh masya Allah nikmat sekali. Itu pasti mengalami ketika orang yang selama bulan suci Ramadan itu melaksanakan sholat tahajud di jam 2 sebelum sahur, itu pasti mengalami. Nah itulah the miracle. Nah dalam psikologi state of mind spiritual, nah namanya spiritual experience, dia mengalami sebuah kondisi di mana masuk wilayah spiritual, artinya dimensi transpersonal dalam psikologi. Jadi bukan lagi fisik yang dia alami, tetapi sebuah perjalanan spirit rohani, dia masuk dimensi trans. Itu dimensi yang memang sifatnya non materi, dan itu setiap orang punya mengalami, dan lagi-lagi pengalamannya subjektif tergantung pribadi kita masing-masing. Nah inilah Kang Dani ya, kalau kita lihat dalam hakikat iktikaf, pendekatan psikologi, terutama psikologi Islam, artinya iktikaf itu kan mindful, semuanya jadi satu, hanya fokus kepada satu gitu. Pikiran kita fokus kepada yang satu, aktivitas kita fokus sama yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita fokus kepada Allah gitu, artinya berzikir. Nah fisik kita ya fokus kepada Allah, kita menjauhi daripada hal-hal yang terlarang. Kalau siang hari karena bulan suci Ramadan ya memang kita masih puasa, maka dijaga juga fisik kita kepada hal-hal yang sifatnya tidak baik. Kata Telia tadi, godaannya banyak. Kita banyak datang di akhir suci Ramadan, bulan suci Ramadan malah ke mall gitu kan. Datang kita, diskonnya gede-gede, banyak yang kita lihat. Artinya apa? Jangan-jangan ini mengarah kepada sesuatu yang bukan fokus kita di akhir Ramadan ini gitu ya. Pikiran kita, tontonan kita denger gibah begitu. Ini harus total, harus i'tikaf. Ini kita bicara i'tikaf secara hakikat psikologi ya, bukan i'tikaf dalam arti syar'i kita di masjid. Artinya kita i'tikaf semuanya, tutup telinga. I'tikaf itu kan, meditasi kan tutup telinga, tutup mata, matikan, off-kan pikiran, hanya fokus kepada Allah. Nah itu, maka otomatis yang kita lakukan tidak hanya malam hari, siang hari pun kita juga mesti terjaga nih dalam seluruh anggota badan nih, jangan sampai hal negatif. Hari ini saya bersyukur diundang acara ngaji ya sama Tilia Kang Dani nih. Artinya minimal mata saya, pikiran saya terjaga untuk bagaimana beribadah lah. Kita hari ini, sore ini niat ibadah insya Allah. Kita memberikan inspirasi kepada orang lain, lebih khusus kepada diri kita. Kenapa saya katakan lebih khusus diri kita? Suara kita ini kan terdengar kepada orang lain, tapi telinga orang lain itu lebih jauh dan lebih dekat telinga kita. Sebelum sampai ke telinga orang lain, kita masuk ke telinga kita dulu gitu. Kalau kalimatnya positif, yang pertama kali yang kita dapatkan telinga kita. Tapi kalau negatif, yang pertama kali dengar ada telinga kita. Hati-hati. Maka insya Allah sore ini kita, Telia, Kang Dani, insya Allah kita membawa keberkahan, terutama untuk pribadi kita sendiri dan tentu kepada orang lain. Ya, dalam meditasi ada namanya meditation of the bubble, Telia ya Kang Dani. Jadi bagaimana meditasi itu mengamati pikiran kita itu. Nah jadi ketika meditasi dia itu mengamati pikiran, kemana jalan, apa yang dipikirkan, dia tutup mata begitu ya. Ada dalam teknik meditasi. Yang kedua ada namanya breath meditation, yaitu tarikan nafas, keluar nafas, perhatiin. Tarik nafas, tahan, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, seperti itu ya. Nah itu secara umum meditasi. Nah yang ketiga ada juga meditation menghitung nafas, ada juga kayak gitu ya. Nah maksud saya begini, itu meditasi yang diajarkan di luaran sana. Nah sekarang kita berbicara meditasi dalam Islam. Kita sudah diajarkan ketika mengamati pikiran, sudah saja kita tafakur, tazakur. Itu satu. Yang kedua ketika nafas kita kan tarik keluar. Kita ini hidup ini sangat sebentar, hanya tarikan dan keluaran nafas. Hari ini kita tarik nafas. Andai kan kita keluar nafas,
Allah tidak balikin lagi, maka sudah selesai hidup kita dalam keadaan apapun. Jadi kematian itu tipis sekali antara tarik nafas dan keluar nafas. Tarik nafas, keluar, masih bisa tarik, alhamdulillah masih hidup. Keluar nggak masuk lagi, selesai. Wafat ya. Nah, maksud saya meditasi yang sifatnya pernafasan dalam Islam sudah ada. Contoh adalah ketika kita berzikir kepada Allah, tarik nafas, keluarin nafas, alhamdulillah gitu ya, atau subhanallah, atau la ilaha illallah, tarik nafas, Allah, tarik nafas, keluarin, Allah, kayak gitu. Ini dalam ajaran sufi itu diajarkan, namanya itu adalah ajaran yang anfasiyah. Jadi sebuah zikir yang dipadukan dengan nafas. Setiap nafas dia harus berzikir kepada Allah. Artinya apa? Nafas dia, kita fokus kepada nafas. Dalam nafas itu ada Allah. Artinya ketika nanti nafas kita lepas, di akhir cerita kita itu menyebut nama Allah. Nah, kita bisa latihan tentunya gitu. Tarik nafas, Allah, Allah. Sambil kita rasakan ketenangan, kedamaian, begitu ya. Sambil berzikir begitu. Dalam baca Al-Quran sama. Maka ada namanya mindfulness baca Al-Quran gitu. Contoh kenapa kita bicara mindfulness, Kang Dani Telia. Mindful itu kan artinya kita itu hadir gitu. Sekarang tuh banyak orang yang nggak mindfulness. Kita lagi makan tetapi kita ngoprek handphone gitu ya. Kita lagi ngomong ingetnya besok atau kemarin. Ini nggak mindful. Jadi mindful tuh pikiran kita hari ini sedang ngomong sama Telia Kang Dani. Maka kita, oh ternyata saya hadir. Fisik kita hadir juga. Nah, ketika kita sholat mindful, Allahu Akbar, kita merasakan bagaimana fisik kita bergerak. Ini mindful. Kadang-kadang kita sholat tuh nggak kerasa, tiba-tiba udah berapa rakaat ya. Ini nggak mindful. Kita merasakan gerakan sujud, merasakan kita ruku, itu satu. Yang kedua, kita merasakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu. Kita merasakan kebesaran Allah dan kita tuh kecil. Kita itu hanya Allah yang segala-galanya. Ini mindful gitu. Nah, dalam ibadah sholat di itikaf, ketika berzikir la ilaha illallah, tiada Tuhan hanya Allah gitu ya. Jadi tidak ada Tuhan apapun, Tuhan harta kah, Tuhan jabatan kah, Tuhan kemewahan kah, illallah, kita menetapkan hanya Allah gitu. Tuhan saya hanya satu Allah. Boleh hari ini kita nggak menyembah patung Lata Uzza kayak gitu ya pada zaman dulu. Tapi kita banyak menyembah tadi, menyembah passion, menyembah gaya hidup, menyembah janji-janji. Ini sama Tuhan-Tuhan yang sifatnya emosional, Tuhan-Tuhan yang mengganggu. Maka sabit tetapkan hanya Allah. Jadi la ilaha illallah. Kita merasakan bagaimana kalimat la ilallah itu terkoneksi, tersinergi, terasa ke seluruh tubuh kita. Sama ketika baca Quran. Kita baca Quran, kita maknai, minimal kalau kita tahu artinya, oh ada makna di situ, kita resapi. Ketika bertemu dengan kalimat-kalimat neraka, kita merinding. Ketika bertemu dengan kalimat-kalimat surga, kita bahagia. Itu ya kalau kita ngerti maknanya. Kalaupun tidak mengerti maknanya, kita merasakan ketika kita baca Al-Quran, Allah hadir melihat kita, Allah hadir dan kita rasakan itu. Setiap kalimat itu dalam sebuah riwayat dicatatkan bahwa setiap satu huruf itu dijaga oleh 70 malaikat. Saya pernah dengar dari guru saya. Artinya apa? Kita kebayang kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Berapa malaikat yang hadir di situ bersama kita. Artinya kita itu betul-betul mindful. Ada malaikat di situ, malaikat kebaikan, pembawa rezeki. Itu mindful. Jadi iktikaf itu sangat dahsyat kalau kita gali dari sisi meditatif. Masya Allah, Telia, Kang Dani. Apalagi Telia sering ya akhir bulan suci Ramadan iktikaf atau ibadah umroh ya Kang Dani beberapa tahun ke belakang itu pasti sangat mindfulness. Kebayang gak sih Telia, Kang Dani, kita itu bisa meditasi akhir Ramadan di depan Ka'bah gitu ya dengan tidak kondisi hari ini. Masya Allah kan, kita sudah tahu tekniknya dalam meditasi secara teori ya, tapi kita masuk ke ranah Islam yang sebenarnya meditasi hanya Allah. Semua di off gitu ya. Ingat ini off dulu deh. Yang di on hanya Allah gitu. Masya Allah, itu dahsyat banget. Betul. Karena latihan tuh penting banget Telia. Kita ingat ya cerita Nabi Musa alaihissalam.
Kita lihat Nabi Muhammad juga tahanus, berlatihan untuk meditasi setiap hari. Beliau meditasi untuk latihan juga beberapa waktu. Ada yang 3 hari, 7 hari, ada yang 40 hari. Nah, kalau kita bulan Ramadan sekarang, syukur 10 hari terakhir full dari malam tanggal 21 sampai akhir gitu ya. Tapi kalau seandainya nggak bisa ya, mungkin kita malam saja atau berapa jam, itu juga asal kita niat i'tikaf begitu. Nabi Musa alaihissalam itu kan ketika satu riwayat mengatakan, ya Allah, aku ingin bertemu engkau, aku ingin melihat engkau, kata Nabi Musa. Dalam sabdanya, dalam firmannya ya, kira-kira redaksinya adalah, apakah engkau tidak mensyukuri, tidak yakin denganku, sehingga engkau ingin melihat aku secara mata visual, kata Allah. Maka Nabi Musa pun mengatakan, secara bahasa saya ya, saya akan lebih yakin ya Allah ketika aku bisa melihat engkau, begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam kitab Injil itu ya, wahai Musa, di sana ada gunung yang sangat tinggi, naiklah ke atas. Di sana kau berkontemplasi, kau bermeditasi, kau berzikir. Ada yang mengatakan riwayat itu 40 hari, ada yang mengatakan 42 hari. Artinya apa? Nabi Musa pun melakukan sebuah kontemplasi, meditasi. Untuk apa? Untuk fokus menghadirkan Allah, begitu kan? Maka Musa pun naik ke atas gunung. Di atas gunung beliau melakukan sebuah ritual, ya katakanlah meditasi, katakanlah zikir, katakanlah tawajuh, katakanlah perenungan dan lain-lain, nyepi dan lain-lain. Karena untuk menunggu janji Allah gitu ya, untuk bertemu Allah. Kata Allah, jikalau engkau sudah meditasi, sudah kontemplasi 40 hari atau 42 hari, nanti aku akan tampakkan kepada engkau, kata Allah. Waktu itu ceritanya Nabi Musa pun melakukan itu sehari, 2 hari, sampai 40 hari atau 42 hari. Nah, dalam cerita Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah melakukan meditasi berzikir kepada engkau ya Allah. Sekarang saatnya aku ingin menunjukkan, ingin melihat engkau ya Allah, begitu. Nah, tiba-tiba saja akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. Dibukalah hijab daripada Allah SWT, dibukalah, muncul cahaya. Apa yang terjadi? Gunung pun hancur berantakan, rata, dan batu terus bertebaran. Nabi Musa pun terpelanting dan pingsan. Setelah itu Nabi Musa pun bangun dan akhirnya bertobat kepada Allah dan bilang, ya Allah, ternyata dunia ini tidak bisa menampung engkau. Gunung-gunung hancur, laut hancur, semua hancur, andaikan engkau membuka hijabnya. Ini baru cahaya. Maka bumi ini tidak bisa menampung Allah, tidak bisa merasakan Allah. Yang bisa menampung dan merasakan Allah hanya kolbu orang-orang yang beriman. Nah, Telia, Kang Dani, ini ada pelajaran. Ternyata kita mesti meditasi, memurnikan kolbu kita. Nabi Musa diajarkan oleh Allah bertemu Allah ketika kita masih di bumi, yaitu dengan kolbu, tidak dengan mata, tidak dengan telinga, tidak dengan jamahan fisik, kinestetik. Allah nggak bisa dijamah, Allah tidak bisa dilihat dengan mata visual, Allah tidak bisa didengar dengan telinga kita. Didengar, dirasakan hanya dengan kolbu orang-orang yang mensucikan hatinya kepada Allah. Bulan suci Ramadan di akhir, itulah rangka penyucian jiwa, tazkiyah, agar apa? Kolbu kita sensitif bagaimana kita menerima keagungan, kebesaran, dan cahaya energi Allah.